I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rani Febrianti dengan NIM 2108031020557 dari program studi D3 Administrasi Keuangan kelas akuntansi perbankan syariah B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang transaksi istihna. Nah, transaksi istihna ini apa sih? Nah, transaksi istihna ini merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemasangan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli mustahni, dan penjual atau pembuat syahni. Dalam PSAK 104 dijelaskan barang pesanan harus memenuhi kriteria. Yang pertama, memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Yang kedua, sesuai dengan spesifikasi pemesanan atau customized atau bukan produk massal. Dan yang ketiga ini harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Nah, untuk ketentuan syar'i transaksi istihna dan istihna paralel ini menurut mazhab Hanafi, istihna hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi istihna ini diatur dalam Fatwa DSN nomor 06 DSN MUI 4/2000 tentang jual beli istihna. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan pembayaran, ketentuan barang, dan ketentuan lain. Dan diatur juga dalam Fatwa DSN nomor 22 DSN MUI 3 tahun 2002 tentang jual beli istihna paralel. Fatwa tersebut mengatur tentang ketentuan umum dan ketentuan lain. Nah, selanjutnya untuk rukun transaksi istihna ini yang pertama ada transakstor. Transakstor ini yakni pembeli atau mustahni dan penjual atau syahni. Yang kedua ini ada objek akad meliputi barang dan harga barang istihna. Yang ketiga ini ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli istihna kedua belah pihak. Selanjutnya ini ada rukun transaksi istihna. Yang pertama ada transakstor yakni pembeli atau mustahni dan penjual atau syahni. Yang kedua, transakstor diisyaratkan memiliki kompetensi berupa ahli balik dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenis. Yang kedua ini ada objek istihna. Rukun objek akad transaksi jual beli istihna ini meliputi barang yang diperjualbelikan dan harga barang tersebut. Terkait dengan barang istihna, dalam fatwanya menyatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Yang ketiga ini ada ijab dan kabul istihna. Ijab dan kabul istihna ini merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari penjual atau bank syariah dan penerimaan yang dinyatakan oleh pembeli atau nasabah. Selanjutnya ada rukun transaksi atau istihna paralel. Nah, berdasarkan Fatwa DSN nomor 6 tahun 2002 disebutkan bahwa akad istihna kedua harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Dan rukun-rukun yang terdapat pada akad istihna pertama juga berlaku pada akad istihna kedua. Nah, untuk pengawasan syariah transaksi istihna dan transaksi istihna paralel ini berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, pengawasan tersebut dilakukan untuk yang pertama ini memastikan barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Yang kedua, meneliti apakah bank membiayai pembuatan barang yang diperlukan nasabah sesuai pesanan dan kriteria yang disepakati. Yang ketiga ini memastikan akad istihna dan akad istihna paralel dibuat dalam akad yang terpisah. Yang keempat, memastikan bahwa akad istihna yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat.
Pada istihna paralel terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu bank, nasabah, dan pemasok. Pembiayaan ini dilakukan karena nasabah tidak melakukan pembayaran atas tagihan pemasok selama masa periode pembangunan, sehingga memerlukan jasa pembiayaan dari bank. Atas pembiayaan terhadap pembangunan barang, maka bank mendapatkan margin yang terjadi. Margin diperoleh dari selisih harga beli bank kepada pemasok dengan harga jual akhir kepada nasabah. Dimungkinkan juga bank mendapatkan pendapatan selain margin berupa pendapatan administrasi. Demikian penjelasan materi transaksi istihna dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.